Welcome back bro di Rusti Pamungkas channel. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Wanted, film yang akan kita bahas kali ini. Wanted adalah sebuah film action tahun 2008 yang disutradarai oleh Timur Bekmambetov. Film ini dibintangi oleh James McAvoy, Morgan Freeman, Angelina Jolie, dan Chris Pratt. Plotnya berkisar pada Wesley Gibson, seorang manajer akuntan yang frustasi menemukan bahwa dia adalah putra seorang pembunuh profesional dan memutuskan untuk bergabung dengan anggota persaudaraan, sebuah perkumpulan rahasia tempat ayahnya bekerja. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita ikuti alur ceritanya. Selamat menyaksikan. Adegan pertama diawali dengan pembunuhan anggota persaudaraan oleh orang yang bernama Cross. Di Chicago, Wesley Gibson bekerja di belakang meja sebagai akuntan dengan bos yang sombong. Dia setiap kali minum obat untuk menenangkan diri dan memiliki pacar yang berselingkuh dengan rekan kerjanya sendiri yang bernama Barry. Suatu malam di supermarket, Wesley diberitahu oleh seorang wanita yang bernama Fogg bahwa ayahnya baru saja dibunuh dan dia adalah seorang anggota persaudaraan, dan si pembunuh bernama Cross. Tiba-tiba Cross dan Fogg terlibat dalam baku tembak. Wesley panik dan lari menyeberangi jalan. Dengan cepat, Fogg menyambar Wesley dan dimasukkan ke dalam mobilnya. Kejar-kejaran pun terjadi. Tapi Fogg berhasil melarikan diri. Wesley terbangun di sebuah pabrik yang dikelilingi oleh Fogg dan anggota persaudaraan lainnya. Pemimpin kelompok itu bernama Sloan. Dia memaksa Wesley di bawah todongan senjata gunsmith untuk menembak sayap dari beberapa lalat. Yang Wesley lakukan sangat mengejutkan karena berhasil menembak sayap lalat-lalat itu. Sloan menjelaskan bahwa serangan panik Wesley sebenarnya adalah kemampuan langka yang memungkinkan dia mendistribusikan adrenalin dalam jumlah besar ke otaknya, memperlambat persepsinya tentang sekelilingnya, dan memberinya kekuatan dan kecepatan manusia super. Sloan menjelaskan bahwa ayah Wesley serta Cross adalah anggota persaudaraan, sebuah masyarakat pembunuh yang menjaga keseimbangan di dunia.
Sloan ingin melatihnya agar dia bisa membalas dendam ayahnya dengan membunuh Cross. Wesley yang panik meninggalkan gedung dan terbangun keesokan paginya di apartemennya. Saat Wesley akan mengambil uang, dia menemukan bahwa rekening banknya sekarang berisi 3,6 juta dolar. Dipenuhi dengan kepercayaan diri baru, dia menghina bosnya di depan seluruh kantor dan memukul wajah Perry dengan keyboard. Fogg menunggu Wesley di pinggir jalan, mengantarnya ke markas persaudaraan, sebuah pabrik kapas yang telah diubah fungsinya. Wesley berlatih di bawah pengawasan kejam Fogg, belajar mengendalikan dan menggunakan kemampuannya. Fogg mengajarinya kecepatan, tukang senjata mengajarinya keahlian menembak senjata api, seperti membelokkan peluru di sekitar rintangan untuk mencapai target. Dan tukang reparasi mengajarinya resistensi rasa sakit. Tukang daging mengajarinya pertarungan tangan kosong. Pembasmi mengajarinya bahan peledak. Frustasi oleh kurangnya kemajuan dan kebrutalan pelatihan, Wesley bersikeras dia siap. Tetapi Sloan tidak setuju. Untuk memulihkan anggota tubuh yang terluka, Wesley berendam di dalam es. Wesley memfokuskan kembali latihannya dan sedikit demi sedikit mulai unggul, walaupun tetap saja babak belur. Sloan kemudian menunjukkan kepadanya mesin tenun takdir yang telah bertugas selama 1000 tahun dalam memberikan nama kode target persaudaraan melalui kesalahan dalam pembuatannya. Mesin tenun mengidentifikasi mereka yang akan menciptakan kejahatan dan kekacauan di masa depan, dengan Sloan bertanggung jawab untuk menafsirkan kode tersebut. Dan Wesley diberi tugas pertamanya untuk membunuh dari atas kereta dengan ditemani Fogg. Tetapi Wesley gagal karena belum fokus dengan misinya. Saat dia sedang berendam di es, Fogg menceritakan 20 tahun lalu ada seorang hakim yang baik dibunuh di depan anaknya yang masih kecil dengan membakarnya hidup-hidup. Ternyata gadis kecil itu Fogg. Karena itu, Fogg bergabung dengan anggota persaudaraan untuk membunuh orang-orang jahat. Dengan bekal cerita itu, akhirnya Wesley berhasil menyelesaikan tugas pertamanya. Wesley pun meminta kepada Sloan untuk diberi tugas membunuh Cross, tetapi Sloan menolak dan memberinya tugas yang lain, yaitu membunuh bos mafia. Dengan ditemani Fogg, Wesley berhasil membunuhnya. Setelah beberapa misi yang berhasil, Wesley datang ke tempat pacarnya dan menghajar Barry, dan berjumpa dengan Fogg di depan pacarnya. Saat Fogg akan mengambil mobil, Wesley melihat Cross dan terjadi baku tembak yang tidak terduga. Saat Wesley mengejar Cross, secara tidak sengaja membunuh eksterminator anggota persaudaraan yang berteman dengannya. Cross menembak dan melukai bahu Wesley.
Akhirnya, Sloan mengabulkan keinginan Wesley untuk membalaskan dendam ayahnya dan mengirimnya mengejar Cross. Tetapi kemudian, secara diam-diam, Sloan memberi Fogg misi untuk membunuh Wesley dengan mengatakan bahwa namanya telah muncul di tenun takdir. Menganalisis peluru dari bahunya, Wesley menyadari bahwa Cross telah menggunakan peluru yang dapat dilacak untuk pertama kalinya. Karena pembunuhan sebelumnya, pelurunya tidak dapat dilacak. Wesley melacaknya ke seorang pria bernama Warsky. Dia dan Fogg menangkap Warsky dan selanjutnya mengatur pertemuan dengan Cross. Ketika Wesley menghadapi Cross sendirian di kereta yang bergerak, Fogg menabrakkan mobil ke dalam kereta yang menyebabkan tergelincir. Saat Crouch akan menyelamatkan Wesley saat jatuh, Wesley menembaknya. Sebelum meninggal, Crouch mengatakan bahwa dia adalah ayah kandung Wesley. Fogg pun menegaskan itu dan menjelaskan bahwa Wesley direkrut karena dia adalah satu-satunya orang yang tidak akan dibunuh oleh Crouch. Saat Fogg bersiap untuk menembak Wesley, Wesley menembak jendela kereta di bawahnya, menyebabkan semua orang jatuh ke sungai. Wesley diselamatkan oleh Warsky yang membawanya ke apartemen Cross yang terletak tepat di seberang apartemen Wesley. Dan dia menjelaskan bahwa Sloan mulai membuat target keuntungan setelah mengetahui bahwa Sloan sendiri menjadi sasaran tenun takdir. Cross menemukan kebenaran itu dan mulai membunuh anggota persaudaraan untuk menjauhkan mereka dari putranya. Warsky pun pergi. Sebelum pergi, dia mengatakan bahwa Cross berharap Wesley hidup bebas dari kekerasan. Dengan penjelasan Warsky, Wesley memutuskan untuk membunuh Sloan. Setelah menemukan ruang rahasia ayahnya yang berisi skema ke basis persaudaraan dan mempelajari denah itu, Wesley menyusun rencana dan menyerang markas anggota persaudaraan dengan menggunakan tikus yang dipasang peledak. Itu adalah taktik yang dia pelajari dari pembasmi. Dalam hitungan detik, tikus pun meledak. Wesley pun mulai menyerang.
Saat memasuki kantor Sloan, dia dikelilingi oleh Fogg, gunsmith, dan pembunuh yang tersisa. Wesley mengungkapkan penipuan Sloan, tetapi Sloan mengungkapkan bahwa nama mereka yang keluar secara sah muncul di tenun takdir, dan dia telah bertindak untuk melindungi mereka. Dia memberi anggota persaudaraan itu pilihan, bunuh diri sesuai kode atau bunuh Wesley dan gunakan keahlian mereka untuk mengendalikan dunia. Saat yang lain memilih untuk membunuhnya, Fogg melengkungkan peluru di sekitar ruangan, memilih untuk mengikuti kode dan membunuh semua orang, termasuk dirinya sendiri, tetapi tidak sebelum melemparkan senjatanya ke Wesley. Sloan lolos dalam kekacauan itu. Wesley yang tidak punya uang lagi karena rekening banknya dihapus oleh Sloan, tampaknya kembali ke pekerjaan mejanya sebagai akuntan. Sloan datang untuk membunuh Wesley, tetapi terkejut ketika orang itu berbalik dan ternyata menjadi umpan. Wesley membunuh Sloan dengan senapan sniper dari apartemen Cross bermil-mil jauhnya. Wesley menyatakan bahwa dia mengambil kembali kendali atas hidupnya sebelum menoleh ke penonton dan bertanya, "Apa yang telah Anda lakukan?" Akhir-akhir ini, film pun selesai. Sampai jumpa di alur film selanjutnya. Terima kasih.